Halo semua, balik lagi sama Radif di sini dari Magic Academy. Di video sebelumnya kita udah implementasiin gimana cara bikin login. Nah, sekarang kita akan lanjut implementasiin registernya. Ini masih dalam satu episode yang sama ya, karena kemarin videonya itu cukup panjang, kayaknya bakal dibagi video di sebelumnya. Ya, jadi kira-kira gimana sih cara implementasiin register? Kita langsung mulai aja dan ikutin terus videonya. Ya, kita start dari sini ya. Aku udah buka file registernya. Ya, jadi pada dasarnya di sini hampir sama seperti login ya, prosesnya dia sama-sama ngepost ya, sama-sama nge-mutation jenis datanya. Nah, jadi kita langsung aja, tapi sebelum implementasi register itu teman-teman perlu nge-uninstall dulu aplikasinya, bisa di termite dulu ini. Terus kita uninstall si apps-nya karena kan kita nggak ada metode login ya. Nah, fungsinya di uninstall itu biar reset lagi aplikasi dari awal, karena kita akan coba ngetes si registernya apakah works atau enggak gitu. Oke, udah. Setelah itu teman-teman bisa React Native run Android lagi, biarkan dia nge-build. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini sambil menunggu instalasinya. Jadi aku akan coba bikin dulu seperti toggle yang ada di login ya. Oke, ini lagi ke build. Nah, di register itu ada toggle untuk ngeliat passwordnya, kayak biar bisa nyembunyiin atau ngaktifin. Nah, seperti ini ya. Nah, di register ini belum jalan nih fungsinya teman-teman. Nah, fungsinya ini hampir sama kayak di login. Jadi nanti kita akan coba copy paste aja biar mempersingkat waktu untuk masuk ke implementasi registernya. Dan biar videonya juga nggak begitu lama. Oke. Langkah pertama kita masuk ke login dulu, terus kita copy paste ininya. Kita bikin di atas render aja kayak di sini. Nah, di sini kita harus bikin satu life cycle lagi namanya constructor. Seperti ini. Terus kita masukin state-nya di sini this.state, kita daftarin state-nya kira-kira mau apaan aja nih. Ya. State-nya itu di login, kalau nggak salah untuk aktifin toggle itu kita butuh ini. Visibility. Oke. Setelah itu teman-teman bisa copy paste dari screen login, teman-teman bisa ambil yang ini, properti ini, masukin di register di bagian password kayak di sini, sama teman-teman butuh yang ini, secure text entry, properti ini. Oke, nanti di atasnya. Oke, kita coba tes dulu apakah jalan. Udah insert ya. Oke, udah berjalan. Nah, sekarang kita butuh implementasikan registernya. Nah, lanjut ya teman-teman. Teman-teman perlu import library yang udah pernah diinstal seperti yang di login. Ya, teman-teman bisa import ini karena kita akan membutuhkan async storage, terus React Navigation. Kita pakai Common Action karena kita pakai yang versi 5. Sama teman-teman butuhin Axios untuk nembak si API-nya gitu. Nah, jadi kita akan nembak langsung di halaman ini aja. Bisa copy paste dari login karena sama aja, pastein untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini teman-teman tinggal daftarin state-nya untuk nampung dari tiap text inputnya ya. Pertama ada first name string kosong, terus ada email string kosong juga, lalu ada password -2 string kosong seperti ini. Kok bisa? Nah, kita udah sediakan ini first name, email, password, sama visibility yang tadi ya. Nah, sekarang kita perlu yang namanya fungsi untuk untuk nge-send si data registernya. Jadi nanti flow di register ini setelah datanya masuk ke microgen ya, setelah masuk ke sini datanya, ini kebanyakan tes-tesnya, hapus dulu aja. Oke, setelah datanya masuk ke sini, dia akan ngecek apakah ada datanya, terus ke bypass langsung ke halaman feed. Jadi nanti langsung otomatis login gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa bikin async di sini, misalkan nama fungsinya send
register seperti ini ya. Setelah itu di sini tinggal bikin try catch-nya. Sini catch. Sini bikin aja langsung catch-nya dulu. Error. Di sini console.log error. Biar cepat. Nah, isi try-nya kurang lebih hampir sama ya, teman-teman langsung await aja. Axios. Oke, seperti ini, dan isinya kurang lebih formatnya sama seperti di sini. Jadi teman-teman tinggal copy paste, terus tinggal ubah isi dari query-nya. Oke. Isi await-nya sama ya, bisa copy paste aja langsung sampai sini ya. Pastein, ini hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan modifikasi. Jadi yang perlu dimodifikasi itu adalah di bagian sini, bagian query mutation. Nah, kebetulan aku udah siapin query mutation-nya ya. Kurang lebih hampir sama query mutation-nya itu kayak si register. Di playground-nya aku udah sediain di sini ya, dan aku udah sempet ngetes tadi. Nanti udah aku hapus. Bentuk strukturisasinya sama, cuman beda di sini tinggal ganti jadi register input, terus di sini responnya pakai yang register, terus di sini masukin parameter untuk ngelemparnya, terus di sini masukin responnya apa. Gitu. Dan ini udah berhasil. Kita akan coba aja deh ya. Coba lagi misalkan gaming 1. Gaming 1 juga. Send. Oke, endpoint udah berjalan, teman-teman bisa copy paste aja ya. Bisa teman-teman pause dulu untuk lihat mutationnya seperti ini videonya kalau misalkan kecepatan. Oke, ini sudah. Terus nah, kita tinggal tambahin di sini di bagian variablesnya si first name titik 2 this.state.first name seperti ini. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ya. Di sini jadi misalkan register result. Oke, di sini ganti datanya, isinya jadi register. Disesuaikan sama ini. Ya. Oke, setelah udah kita copy paste register resultnya, kita ganti di sini. Ganti. Oke, setelah udah kita ganti, nah ini kita ganti jadi token. Oke. Ini kita ganti parameternya, ganti register result. Oke. Setelah udah bikin seperti ini, nah fungsi ini kan belum ada ya untuk langsung bypassnya. Nah, kita sekarang bikin dulu fungsi untuk ngecek loginnya. Sebenarnya nggak usah bikin. Fungsinya sama kayak yang ada di sini, teman-teman bisa ambil aja dari sini. Kita perdayakan ulang aja. Kita copy lagi. Ini sama teman-teman, kayak tinggal kita rubah sedikit atau kita modifikasi user token, kayak nggak usah kita modifikasi, kita langsung panggil aja di komponen didmon panggil fungsi this.check login seperti ini. Oke, setelah udah, nah di sini teman-teman harus masukin lagi sesuatu ya, namanya itu ngebind, jadi nahan kalau fungsinya itu kosong, ditahan dulu di sini. Teman-teman bisa ketikkan this.sendRegister sama dengan this.sendRegister.bind. Ini pakai fungsi bawaan. Jadi kalau datanya kosong, di hold dulu di sini. Gitu, ditampung dulu. Nah, terus teman-teman tinggal di sini tambahin fungsi sama seperti di login, pakai onChain text. Kita copy paste aja untuk mengirit waktu. Pastein, tinggal sesuaiin first name. Sini ganti lagi email, udah. Sini masukin lagi password. Oke, setelah itu di sini kita ganti fungsi buttonnya ya. Kita rubah fungsi buttonnya menjadi seperti ini. This.sendLog
sign register. Oke, udah seperti ini. Pastiin nggak ada yang terlewat dulu. Oke, kita langsung coba aja apakah bisa keregistrasi atau tidak. Kita coba dengan ini, tes 123 terus tes 123@gmail.com. Passwordnya kita masukin 123456748. Sama. Oke, sign in. Oke, fungsi registernya udah berhasil. Untuk mastiin berhasil atau enggaknya, teman-teman bisa cek di sini. Apakah masuk? Harusnya nambah 2 lagi, gaming 1 sama T123. Oke, jadi seperti itu untuk fungsi registernya ya, udah berhasil kita implementasikan di next video. Sebelum kita masuk ke create, terus update data si postnya, ngedelete postnya, sama bikin komentarnya, kita akan benahin dulu di bagian feednya, khususnya di pemanggilan datanya ya. Stay tune terus pada video kali ini. See you on the next video. Bye bye.